Kumantel Gendewati. Cucunya yang. Nah, saat ini yang berpikir engkau mencari leluhurnya sang kesatrio pinilih itu. Apakah sang kesatrio itu sepertimu mempunyai leluhurnya? Dan seolah-olah engkau berpikir melakukan suatu tindakan ritual-ritual khusus. Emang kau pikir sil bring sil, til kumantil, leluhurmu itu roh gentayangan yang sewaktu-waktu bisa kau panggil dan kau hadirkan. Bagaimana engkau menghormati mereka? Engkau hanya menundukkan kepalamu saja dan diam menyentuh jejak-jejak mereka. Itu pun kalau engkau paham tentang nilai histori, engkau paham siapa beliau. Ya. Nah, sang kinasih, sang pinilih, tentu saja Del Kumandel Gendewati. Dia tidak mempunyai leluhur. Jika dia mempunyai leluhur, maka kesombongan dia akan leluhurnya sangatlah besar. Contohnya, ketika engkau anak orang kaya dari garis keturunanmu, cangga, buyut, dan sebagainya, sampai wes mbah yang buyut yang paling ujung sana, maka jika mbah buyutmu, mbah canggahmu itu kaya, maka engkau akan sombong. Padahal kenyataannya hari ini engkau adalah kekurangan. Maka engkau akan membanggakan. Loh dulu itu mbahku, lihatlah. Itu kan mbahmu. Bukan kamu. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil dari cahaya nilai? Karena leluhur adalah cahaya nilai itu sendiri. Cahaya suatu petunjuk, nilai yang bernilai. Lalu apa cahaya nilai itu? Nah, engkau harus paham itu. Sebab mereka hidup dalam sebuah kesunyian yang suci. Ya, dengan kejujuranmu, dengan kerja kerasmu, kerja keras dan jujur, maka engkau akan bisa membanggakan mereka. Ya, itulah tinggalan mereka untukmu di persimpangan yang susah, ya, yang stuck, nggak ada solusi. Mereka bisa melewatinya dengan baik. Di antara persimpangan, engkau bayangkan persimpangan di mana ketika mereka dihancurkan, mereka selalu mendapatkan petunjuk, nasihat, dan solusi yang baik untuk mengatasi semua kesulitan itu. Dan di dalam hati mereka ada sebuah keteguhan yang kuat, ada kerja keras, pengorbanan, dan sifat yang berani. Itulah yang harus kau tanamkan nilai di dalam dirimu. Dan engkau ambil cahaya nilai leluhur, bukan ritual yang seolah-olah engkau menganggap bahwa leluhurmu itu gentayangan. Sama saja seperti pepatah mengatakan menciptakan Sang Maha. Sang Maha yang maha, ya, entah itu orang yang paling kuat kan disebut maha. Oh, maha kuat. Seperti seolah-olah engkau mengartikan Sang Maha itu ciptaanmu. Engkau tiada bedanya dengan mereka menciptakan sesuatu dari kreativitasmu. Berangan-angan. Seolah-olah leluhurmu itu gentayangan. Dan dengan mudah kau panggil. Nah, Del Kumandel Gendewati.
Sebentar, sebatang dulu sambil ngopi. Selama dirimu itu menanamkan kebaikan dan menghormati hidup, engkau sudah membanggakan mereka. Karena jejak langkah mereka engkau tunjukkan dengan kerendahan hati, dengan tidak sombong. Nah, sang penilai sang kesatrio itu tentu saja beliau tidak tahu siapa leluhurnya. Ya, jangan terlalu jauh memikirkan leluhurmu yang enggak kau kenal punyanya siapa. Sekarang jika ada leluhur ya di sebuah kerajaan Mojomanis ya, di Mojomanis di alam halusinasinya Eyang. Mojomanis pernah punya raja yang hebat. Itu leluhurnya siapa? Apakah itu garis keturunanmu? Dekat denganmu? Di darahmu ada dia? Tidak. Lalu engkau mencoba seolah-olah mengerti dan menghadirkan beliau sosok sang raja di Mojomanis yang gentayangan kau panggil untuk datang. Engkau pun tidak tahu sejarahnya, nilai kebaikan beliau di persimpangan, di sudut persimpangan kesulitan yang beliau hadapi apa. Dan bagaimana solusinya? Itu kan kebijaksanaan dia dalam meninggalkan jejak-jejak kesulitan dan solusinya yang harus engkau pahami dan harus engkau pelajari dan harus engkau realisasikan dalam kehidupanmu. Dan itu tidak sembarangan, dia kerja keras. Raja di Mojomanis yang baik itu kerja keras dan jujur. Ya, itulah leluhur. Di balik setiap perjuangan yang kau hadapi, engkau akan selalu dibayang-bayangi mereka. Ya, sang kesatrio, sang penilai, di balik semua perjuangannya, dia akan selalu dibayang-bayangi. Di setiap pilihan yang kau ambil, engkau akan selalu dibayang-bayangi. Ada hikmah yang pernah mereka lakukan. Nah, makanya dengan itu engkau akan semakin yakin dengan keteguhan hatimu. Ya. Lalu bagaimana yang cara menghormati leluhur kalau tidak dengan ritual-ritual? Buktikan dong. Bisa enggak engkau membuat tinggalannya beliau? Misalnya keris, itu kan susah membuatnya. Misalnya kain batik, itu kan susah membuatnya. Yang pernah membatik, ya, menggambar pola, lalu dengan canting malam coba menggambar, jadinya kurang sempurna. Jadi bagaimana engkau mengenali leluhur yang jauh nan di sana, Del Kumandil? Jauh nan di sana, yang sejarahnya, historinya engkau nggak paham, engkau aja bukan keturunannya. Tetapi yang percaya mereka ada suatu keheningan di alam kesucian yang hening, ya, yang tidak semua orang bisa mencapainya. Ingat kata yang tidak semua orang bisa mencapainya. Sang penilai, sang kinasih bisa mencapainya kenapa? Dengan kejujuran. Pertanyaannya yang buat musil pringsil, apakah kamu sudah jujur? Apakah kamu tidak sombong? Apakah kamu tidak serakah haus pujian? Hah? Jika itu keluar dari nilai egomu dan engkau mampu menangkap cahaya nilai dari leluhur itu, maka yang seyakin-yakinnya dan sepaham-pahamnya, semengerti-mengertinya yang sebagai orang yang tolol ini, yang yakin engkau akan dibisikin di suatu keheningan malam di mana dia akan membisikkan suaranya kepadamu tentang persimpangan-persimpangan yang susah yang akan engkau lalui dan engkau akan mudah melaluinya. Aduh,
pokoknya, tapi nggak apa-apa, masih enak. Nah, jika sang kinasih tidak mengetahui leluhurnya, maka Eyang yakin ketika keberanian beliau yang bisa melihat bahwa nenek moyangnya menurunkan darahnya kepada beliau. Ingat, DNA genetic would not be changed anyway. Ya, it will attach from the generation to the generation. Ya, so remember, don't be greedy, don't be arrogant, keep humble. Ya, selalu rendah hati dan belas asih. Itulah sikap nilai, cahaya nilai dari leluhur. Sudah terkenal Nusantara moco manis di alam halusinasi ataupun Nusantara yang tinggali saat ini sudah terkenal dengan welas asihnya, dengan nilai-nilai luhurnya. Sudah terkenal, maka tunjukkanlah itu cucu-cucunya Eyang. Hela napasmu. Ya, hela napasmu saat ini. Supaya nilai-nilai leluhur itu terlihat mata. Kapan nilai-nilai leluhur itu terlihat mata jika engkau tidak mewujudkannya? Engkau hanya melakukan ritual-ritual seolah-olah leluhurmu itu roh yang gentayangan. Engkau tidak ada bedanya dengan mereka yang menciptakan gelar maha. Keliru. Leluhurmu adalah penjaga yang tak pernah meminta pujian, ya, meminta untuk kau datang memanggilnya dan menasihati engkau. Mereka hanyalah penyaksi dari jauh tentang kebaikanmu, kejujuranmu, dan ketidaksombonganmu, dan ketidakserakahanmu. Ya, jadi yang katakan, jika engkau ingin dekat dengan leluhur, ambillah cahaya nilainya. Cahaya nilai di persimpangan yang susah untuk dilalui, dan mereka berhasil lolos dari segala kejahatan itu. Ya, dan mereka mampu mensejahterakan, mereka mampu membangkitkan moral, karena kita manusia hanya pelaku moral. Dan yang di atas sana sumber dari segala sumber moral itu sendiri. Kiranya dari Eyang sedikit nasihat untukmu. Ya, jadi jangan salah mengartikan kalau Eyang sowan ke leluhur itu Eyang diam. Karena paling tidak Eyang harus tahu siapa beliau. Sejarahnya bagaimana. Sejarah yang dibuat-buat atau sejarah yang memang benar-benar ada. Ya, itulah kenapa Eyang datang ke tempatnya leluhur, bukan membuat ritual-ritual khusus untuk leluhur. Rahayu karena Eyang tidak mau disamakan dengan mereka yang di sana. Dari Timur Bengawan.